Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan soal buat persiapan pretest PPG part 5. Baik sobat semua, pada bagian 5 atau part 5 ini akan membahas 10 soal. Baik, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 2. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 3. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 4. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 5. Waktu berbuah lebih lama. 6. Waktu berbuah lebih cepat. Dan yang ketujuh, pernyataannya adalah tanaman baru yang dihasilkan tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Pernyataan di atas yang merupakan keunggulan teknik perkembangbiakan mencangkok adalah A. 1, 3, 5, B. 1, 4, dan 7, C. 1, 2, dan 5, D. 1, 2, 4, dan E. 2, 6, 7. Jawaban yang tepat adalah E. 2, 6, 7. Dimana keunggulan dari teknik mencangkok, perkembangbiakan mencangkok adalah biaya yang dikeluarkan lebih relatif murah, waktu berbuahnya lebih cepat, dan tanaman baru yang dihasilkan tentunya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Selanjutnya, untuk menyelidiki pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan lele, pakan lele yang diberikan berasal dari campuran sayuran, gandum. Indikator pertumbuhan ikan lele yang diukur adalah panjang dan berat ikatnya. Setiap 2 minggu, siswa diminta mengamati pertumbuhan ikan lele tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel bebas adalah A. Pakan yang akan diberikan. B. Jenis ikan lele. C. Pertumbuhan ikan lele. D. Panjang ikan lele. Yang E adalah berat ikan lele. Yang menjadi variabel bebas adalah pakan yang diberikan. Ketika guru melakukan koreksi hasil ulangan menemukan kesalahan jawaban yang sama pada beberapa peserta didik. Padahal, guru sudah mengingatkan agar tidak saling mencontoh satu sama lain dalam mengerjakan soal. Dalam kondisi demikian, tindakan guru yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengurangi nilai pada semua peserta didik yang jawabannya sama. B. Memberi nilai secara objektif dengan memberi tambahan nilai pada peserta didik yang jujur. C. Menilai semua pekerjaan peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan semua aspek. D. Membatalkan hasil ulangan semua peserta didik dan melakukan ulangan kembali. E. Mengurangi nilai peserta didik yang memberikan contoh jawaban. Maka jawaban yang tepat adalah, jadi guru sebaiknya melakukan menilai semua pekerjaan peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan semua aspek. Selanjutnya, sebagian wilayah desaku akan dijadikan suaka alam karena terdapat banyak sumber air. Makna kata yang bercetak tebal adalah daerah perlindungan
Perhatikan suaka alam yang bercetak tebal. Alam seisinya, B. Hewan, C. Ekosistem tertentu, D. Tumbuhan, D. Daerah perlindungan hewan dan tumbuhan. Yang tepat adalah alam seisinya. Selanjutnya, bacalah penggalan cerita berikut. Hari ini aku lelah sekali. Aku tak ingin pergi bermain bersama Dika dan Bayu. Padahal aku telah berjanji untuk pergi bersama mereka. Namun, aku takut keputusanku ini akan mengecewakan mereka. Ketika aku termenung, tiba-tiba HP-ku berbunyi dang. Kulihat WA masuk dari Dika. Hai, jadikan hari ini kita pergi. Aku pun menjadi tambah galau. Di satu sisi aku sangat lelah sekali dan di sisi lain aku tidak ingin mengecewakan mereka. Sudut pandang pada penggalan cerita pendek di atas adalah: A. Orang ketiga tunggal, B. Orang pertama jamak, C. Orang ketiga jamak, D. Orang pertama tunggal, E. Campuran. Maka jawaban yang tepat adalah orang pertama tunggal. Selanjutnya, media audio visual yang tepat untuk membelajarkan keanekaragaman etnis dan budaya Indonesia yang menggambarkan jenis permainan tradisional di suatu daerah adalah: A. Kaset, B. Video, C. Modul, D. Peta, dan E. Gambar. Maka media yang tepat yang dapat menggambarkan keanekaragaman dan budaya Indonesia adalah kuncinya adalah audio visual, artinya sebuah video di mana terdapat ada gambar dan suara. Perhatikan kompetensi dasar sebagai berikut. 3.1. Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikator pencapaian kompetensi kunci yang tepat untuk KD tersebut adalah: A. Mengidentifikasi ungkapan ajakan yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. B. Memilih ungkapan atau ajakan yang terdapat dalam lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. C. Membuat kalimat ajakan yang menggambarkan sikap hidup rukun. D. Mengidentifikasi perintah yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. E. Menerapkan ajakan yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. Maka jawaban yang tepat adalah sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi ungkapan atau ajakan yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. Selanjutnya, membilang banyak bilangan kelipatan 8 mulai dari 200 sampai dengan 400. Maka banyak bilangan-bilangan tersebut adalah titik-titik buah. A. 24, B. 26, C. 28, D. 25, dan E. 23. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. 26. Keanekaragaman etnis yang mendiami ribuan pulau di wilayah negara Indonesia menjadikan Indonesia rawan konflik. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan harus dijaga melalui konstitusi negara, yaitu: A. Bendera merah putih, B. Pancasila, C. Nasionalisme, D. Bhinneka Tunggal Ika, dan E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang tepat adalah
Undang-Undang Dasar 1945. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat terkait dengan proses fermentasi bahan makanan adalah penggunaan natrium hidroksida pada pengawetan daging, B. Pemberian air gula pada gula, C. Pemberian ragi pada kedelai, D. Pengalengan pada ikan, E. Penggunaan garam pada daging. Maka, jawaban yang tepat adalah pengalengan pada ikan. Nah, demikian sobat semua. Soal latihan pretest PPG PGSD part 5 saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.